Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Wijaya, mahasiswa IAIN Kediri, Fakultas FEB jurusan Perbankan Syariah. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah statistika, yaitu menjelaskan mengenai penyajian dan penanganan data. Oke, langsung saja kita masuk pada materi penyajian dan penanganan data. Penyajian data adalah data yang telah diolah dan disajikan agar mudah dipahami oleh orang lain dalam bentuk kategori-kategori tertentu. Penyajian data biasanya menggunakan tabel dan juga diagram. Tabel adalah penyajian data yang dikelompokkan menurut angka-angka dan kategori-kategori tertentu agar mudah dipahami. Tabel ini terbagi menjadi dua, sebenarnya banyak tapi saya olah dua aja dulu. Tabel yang pertama, tabel biasa. Tabel biasa ini biasanya digunakan untuk data-data yang telah diolah atau data-data hasil dari sebuah penelitian. Di sini saya sudah memberikan satu contoh. Data dari jumlah mahasiswa yang Kediri jurusan Perbankan Syariah kelas A. Ada nomor dan juga ada kategori dan jumlah. Nomornya 1, 2, 3, kategori laki-laki dan perempuan, dan ada jumlahnya. Jumlah mahasiswa laki-laki ada 5, perempuan ada 5, dan di total menjadi 40. Yang kedua, tabel kontingensi. Sebenarnya tabel kontingensi sama dengan tabel biasa. Hanya saja tabel kontingensi ini memiliki 2 atau lebih kategori. Kalau tabel biasa itu hanya 2 kategori. Nah, di sini ada contoh data yang mengikuti lomba olimpiade. Nah, di sini ada kategori laki-laki, perempuan, dan juga ada kategori tingkat pendidikan. Nah, di sini ada 2 kategori. Kalau ini hanya jenis kelamin, kalau yang ini ada jenis kelamin sama tingkat pendidikan, 2 kategorinya. Bisa lihat sendiri, dan bentuknya juga hampir sama. Oke, selanjutnya diagram. Diagram biasanya digunakan untuk data-data yang telah diolah atau hasil dari penelitian seseorang. Jenis-jenis diagram itu ada banyak, ada diagram garis, diagram lingkaran, diagram batang, dan diagram pancar, dan lain-lain, banyak sebenarnya. Diagram ini sesuai dengan namanya, diagram garis, berarti diagramnya berbentuk garis. Dan diagram lingkaran, diagram batang, dan diagram pancarnya hanya sekedar namanya saja, sesuai dengan data yang disajikan. Fungsi dari penyajian data ini apa? Fungsinya itu menunjukkan suatu perkembangan keadaan. Misal keadaan di tempat ini dan di tempat ini, itu fungsi dari penyajian data. Data di tempat ini seperti ini. Bercontoh ini data mahasiswa. Keadaan mahasiswa itu bagaimana? Jumlah laki-laki dan perempuannya. Terus yang kedua, mengadakan perbandingan pada suatu waktu. Nah, kalau fungsi yang kedua ini biasanya digunakan untuk data-data semisal perkembangan waktu, dari waktu ke waktu dari data tersebut, semisal tahun 2001, 2002, 2003, dan seterusnya. Selanjutnya penanganan data. Penanganan data ini masuk pada tabel distribusi frekuensi, histogram, ordir, dan lain sebagainya. Nanti kita jelaskan. Oke teman-teman, kita masuk ke bab distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi adalah susunan data dalam bentuk tabel yang telah diklarifikasikan dari kelas-kelas atau kategori-kategori tertentu. Di sini saya sudah membuat contoh distribusi frekuensi. Bagaimana cara membuat tabel ini? Kita masuk kepada penyusunan distribusi frekuensi. Langkah yang pertama yang kita harus lakukan untuk membuat tabel distribusi frekuensi adalah mengurutkan data dari yang terkecil ke data yang terbesar. Nah, di sini ada contoh data perusahaan X 51, 50, 51, 52, dan seterusnya.
di sini sudah saya urutkan yang mana awalnya data ini acak. Oke, langkah pertama selesai. Lanjut pada langkah kedua, yaitu menentukan jangkauan atau range dari data. Range diperoleh dari hasil penjumlahan dan dari hasil pengurangan data terbesar dikurang data terkecil. Oke, langsung saja kita buat. Range sama dengan data terbesarnya 74 dan data terkecilnya 50. Langkah yang selanjutnya itu kita jumlahkan 54 dikurang 74 dikurang 50 sama dengan 24. Langkah kedua selesai. Lanjut pada langkah ketiga, yaitu menentukan banyaknya kelas. Rumusnya K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. N ini adalah total banyaknya nilai, bukan jumlah nilai, bukan dari hasil penjumlahan nilai, tapi banyaknya nilai dari 50 ke 54. Seperti 1, 2, 3 dan seterusnya sampai ke di sini ada banyak nilai, ada 41. Langsung kita buat 41 sehingga dapat dihasilkan 1 ditambah 3,41 itu sama dengan 5,32, sehingga hasilnya adalah 6,32. Nah, di sini disyaratkan nilai K ini harus bilangan bulat. Jadi ini kita bulatkan menjadi 6. Langkah ketiga selesai. Langkah keempat, interval kelas. Perlu kita ketahui, interval kelas ini adalah jarak antara kelas bawah ke kelas atas. Nah, jadi nanti setelah kita tentukan, kita bisa menghitungnya. Rumus interval kelas adalah I sama dengan jangkauan R tadi dibagi banyaknya kelas atau K, sehingga kita buat I nya sama dengan R nya 24 dibagi K nya sama dengan 6, sehingga bisa dihasilkan 24 dibagi 6 sama dengan 4. Nah, baru kita buat gambar tabelnya. Setelah kita temukan beberapa nilai ini, baru kita bisa membuat. Yang pertama itu K atau menentukan banyaknya kelas. Banyaknya kelas ini, kelas yang dinamakan kelas itu adalah 50, 53, 54, 57 dan seterusnya. Itu namanya kelas. Terus interval kelas. Interval kelas adalah jarak antara kelas bawah ke kelas atas. Yang sebelah kiri ini namanya kelas bawah dan yang sebelah kanan adalah kelas atas. Nah, jarak antara keduanya ini dinamakan interval. Di situ sudah kita tahu 4 nilai intervalnya. Nah, jadi kita buatlah nilai tadi 50, 51, 52, 53. Nah, jadi kita buat harus ada 4 jaraknya. 50, 51, 52, 53. Kita buat 50 garis ini, buat garis seperti ini, baru ke 53 dan seterusnya sampai ke data yang terbesar. Nah, setelah kita menentukan, oh iya, yang ini selesai, kita menentukan kelas pertama. Kelas pertama ini kita ambil dari data yang paling kecil, 50. Ini namanya kelas pertama. Kelas pertama, kelas dari batas bawah. Nah, selanjutnya kita menulis torus. Torus ini bisa dikatakan sama halnya dengan frekuensi, hanya saja dia itu berbentuk seperti lidi ini. Biasanya letak dari torus ini di antara data kelas-kelas dan frekuensi di sini. Hampir sama dengan frekuensi, cuma hanya bedanya dari menggunakan lidi-lidi seperti 4, 1, 2, 3, 4, namanya torus. Ini 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya sampai ke data yang
terakhir. Nah, seperti itu. Pada histogram. Histogram adalah suatu grafik yang menggambarkan distribusi frekuensi yang mana berbentuk batang-batang. Yang batang-batangnya itu saling melekat atau menempel. Bisa disebut histogram ini adalah diagram batang dari distribusi frekuensi. Langkah untuk membuat histogram itu hanya dua. Yang pertama, kita membuat distribusi frekuensi, yaitu ini sudah saya buat distribusi frekuensinya, dan kita membuat distribusi frekuensi ini menggunakan tepi interval kelas. Bagaimana cara menentukan tepi interval kelas? Cara menentukan nilai tepi interval kelas yaitu kelas bawah dikurang 5 dikurang 0,5 dan kelas atas ditambah 0,5. Nah, sehingga 50 dikurang 0,5 sama dengan 49. 53 ditambah 0,5 sama dengan 53,5, dan seterusnya sampai ke data terakhir. Setelah kita temukan nilai tepi interval kelasnya, barulah kita buat diagram batangnya. Cara membuatnya, yang pertama kita buat dulu sumbu Y dan sumbu X. Sumbu Y yang berbentuk vertikal ini kita isi dengan nilai frekuensi. Sedangkan sumbu X yang berbentuk horizontal ini kita isi dengan tepi interval kelas seperti ini. Barulah setelah kita buat ini, baru kita masukkan nilainya. Sudah masuk, kita buat batang-batangnya. Nah, batang-batang ini berbentuk kotak dan saling melekat atau menempel. Nah, inilah yang bisa disebut dengan histogram. Masuk kepada poligon. Poligon adalah grafik yang menggambarkan distribusi frekuensi yang mana berbentuk garis-garis. Hampir sama dengan histogram, hanya saja kalau poligon ini adalah grafik yang menggambarkan distribusi frekuensi dalam bentuk diagram garis. Kalau histogram itu diagram batang. Cara membuat poligon ini cukup mudah. Yang pertama, kita harus membuat distribusi frekuensi dulu. Kita ambil saja yang ini. Hanya saja poligon ini menggunakan titik tengah kelas. Kalau histogram ini menggunakan tepi interval kelas. Nah, cara menentukan nilai di titik tengah kelas itu adalah nilai kelas bawah ditambah kelas atas dikali setengah. Nah, atau bisa dibagi setengah dari kelas atas, dari penjumlah kelas atas dan kelas bawah. Kita buat di sini kelas bawahnya adalah 50. Kelas bawahnya 50 ditambah kelas atasnya 53 dikali setengah sama dengan 51,5 sampai ke data terakhir. Cara membuatnya sama, kita tentukan dulu sumbu X dan sumbu Y dengan sumbu Y frekuensi dan sumbu X titik tengah kelas. Kalau yang tadi tepi tengah kelas, kalau poligon titik tengah kelas. Sudah masuk nilainya, baru kita buat titik-titik terlebih dahulu antara nilai titik
tengah kelas. Pertama titik tengah kelasnya adalah 51,5. Kita buat titik-titik terlebih dahulu.